Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Nur Musina. Saya dari jurusan Taris IPA kelas 5A UIN Suskariau. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proposal saya, yaitu alat peraga model DNA. Pertama-tama saya akan menjelaskan poin bab 1 pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang proposal saya ini, pada semester kali ini saya belajar tentang mata kuliah rekayasa alat labor, di mana rekayasa alat labor ini menuntun agar mahasiswa bisa merekayasa alat-alat lab untuk membantu memahami siswa memahami materi pelajaran IPA. Kemudian juga dipertegas oleh artikel Rohman pada 2013, di mana ia menyatakan bahwa pembelajaran yang dilengkapi dengan alat dan bahan dapat meningkatkan kemampuan siswa memahami konsep, terampil menggunakan alat, mengamati fenomena atau gejala alam, dan mencatat data, menyimpulkan dan melakukan tindak lanjut, serta menerapkan konsep yang dipelajarinya. Dalam mata pelajaran IPA sendiri, sangat penting untuk melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam melakukan berbagai pengamatan dan percobaan. Dengan begitu, siswa belajar lebih banyak dan melakukan sendiri dalam memahami dan bahkan menemukan konsep-konsep dalam IPA. Sehingga saya mengambil pengembangan alat peraga, di mana dalam materi IPA di SMP salah satunya yaitu pewarisan sifat, di mana kali ini saya akan mengembangkan alat peraga model DNA. Rumusan masalah dari latar belakang tadi bisa disimpulkan bahwa, yaitu pertama, bagaimanakah proses pembuatan alat peraga model DNA. Yang kedua, bagaimanakah alat peraga digunakan agar siswa memahami materi tentang DNA. Kemudian tujuannya. Yang pertama, untuk menghasilkan alat rekayasa yang mampu menjelaskan materi DNA. Kemudian yang kedua, untuk membantu siswa agar lebih memahami materi DNA. Manfaatnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis mempunyai manfaat sebagai sumbangan pemikiran dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis terbagi tiga lagi, di mana untuk siswa, alat peraga dapat merangsang siswa berpikir dan membantu memahami materi. Kemudian untuk guru, membantu atau mempermudah dalam proses pembelajaran. Dan ketiga, untuk sekolah, alat peraga dapat memberikan sumbangan yang bersifat kritis dalam upaya meningkatkan kualitas belajar IPA. Selanjutnya pada bab 2, landasan teori, di mana nanti akan membahas tentang landasan teori dan kerangka berpikir. Deskripsi teori alat peraga. Alat peraga merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar, yang berperan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pengajar atau guru. Manfaatnya dapat menjadikan pelajaran lebih menarik, kemudian membantu mengatasi kesulitan dan menjelaskan hal-hal yang sulit dalam pembelajaran. Pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana ada yang memberikan ilmu, yaitu sebagai guru, dan ada juga yang memperoleh ilmu, yaitu siswa. Pelajaran IPA di SMP sangat penting untuk melaksanakan pembelajaran, mengaktifkan siswa, dan melakukan berbagai pengamatan percobaan. Dengan begitu, siswa belajar lebih banyak, melakukan sendiri, dan memahami, bahkan menemukan konsep-konsep
dalam IPA dengan salah satunya yaitu dengan menggunakan alat peraga. Kemudian DNA. DNA atau deoxyribonucleic acid merupakan asam nukleot yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Suatu himpunan dua polimer yang terbelit, tiap-tiap monomer ini menyusun polimer yang terdiri dari 3 elemen, yaitu fosfat, gula, dan basa nitrogen. Sedangkan basa nitrogen ini terbagi menjadi 4, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin, di mana prisim pasangan basa nitrogen ini selalu berikatan adenin dengan timin, guanin, dan sitosin. Inilah yang menjadi landasan nantinya untuk membuat model DNA. Kerangka berpikir saya dalam mata pelajaran IPA SMP sangat penting untuk melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam melakukan berbagai pengamatan, percobaan. Dengan begitu, siswa bisa belajar sendiri dalam memahami dan bahkan menumpukan konsep-konsep IPA. Salah satunya materi pada mata pelajaran IPA yaitu pewarasan sifat. Banyak siswa yang kurang mengerti di bagian model DNA-nya. Kemudian di sini saya ingin membuat alat peraga model DNA yang didasarkan juga oleh artikel sebelumnya yang mengatakan bahwa pembelajar dengan alat dan bahan ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep. Hasil dari proposal saya ini akan menghasilkan alat peraga model DNA. Kemudian bab 3, prosedur pengembangan, yang terdiri dari langkah-langkah pengembangan, kemudian juga metode pengembangan. Langkah-langkah pengembangan ini terdiri dari 8 langkah. Langkah-langkah pengembangannya ini agar dapat menghasilkan produk yang baik, maka perlu dilakukan dengan rancangan dan pengembangan yang cermat. Metode dan penelitian dan pengembangan, atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development atau R&D. Dalam langkah pengembangan ini menggunakan model Borg and Gold, di mana adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Langkah pengembangannya itu bisa dilihat pada PowerPoint, yaitu langkah pertama, potensi masalah. Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi potensi masalah yang ada di sekolah, yaitu yang dilakukan di jenjang SMP, bahwa penggunaan alat yang hanya memanfaatkan alat yang disediakan di sekolah tidak ada inovasi. Kemudian alat-alat yang digunakan ini adalah alat buatan pabrik. Padahal materi IPA ini mudah dipahami lebih lanjut melalui penggunaan alat atau pemahaman dari alat, sehingga pada mata kuliah rekayasa menekankan bahwa mahasiswa bisa membuat alat-alat labor itu sendiri, kemudian diguna untuk dikembangkan, dipelihara, kemudian untuk menghasilkan alat labor IPA SMP yang bisa digunakan dan bisa membantu siswa memahami materi pelajarannya. Kemudian pengumpulan data, langkah kedua, yaitu sebelum melakukan penelitian pengembangan diadakan observasi untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari materi IPA yang ada di SMP yang bisa dijadikan landasan pembuatan alat yang akan dikembangkan. Di sini sendiri saya akan mengembangkan model DNA pada materi pewarisan sifat kelas 9 jenjang SMP. Kemudian langkah ketiga, desain pengembangan alat peraga sederhana.
Desain produk pada penelitian ini adalah desain alat peraga IPA model DNA pada tema pewarisan sifat untuk siswa MTS. Desain alatnya dilakukan dengan mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan. Untuk langkah-langkah pembuatan alatnya yaitu pertama, mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat model DNA, yaitu kawat, tank, manik berwarna yaitu warna biru tua, kemudian kayu, gergaji, meteran, pensil, palu, paku, kuas, dan cat merah. Cat merahnya terdiri dari merah, kuning, orange, dan hijau. Setelah alat dan bahan terkumpul, terlebih dahulu membuat bingkai. Langkah pertama, potong kayu menggunakan gergaji sepanjang 25 cm untuk tongkat atau tiang dari bingkai sebanyak 4 buah. Kemudian potong kayu untuk alas tongkat sebanyak 25 cm. Sepanjang 25 cm sebanyak 2 buah. Kemudian rangkai menjadi bingkai menggunakan paku dan palu. Setelah itu memotong kayu berukuran 6 cm untuk pasangan basa nitrogennya pada DNA dan melubangi bagian kayu balok tersebut. Langkah selanjutnya yaitu memotong kawat sepanjang 15 cm sebanyak 2 buah dan 5 cm sebanyak 10 buah. Langkah selanjutnya yaitu membuat model DNA. Diawali dengan membengkokkan salah satu ujung kawat yang berukuran 15 cm tadi, kemudian memasukkan manik-manik berwarna biru tua pada kawat. Setelah terisi sampai penuh, kemudian bengkokkan ujung kawat sebelahnya. Langkah selanjutnya yaitu mewarnai 4 kayu yang sepanjang 5 cm tadi dengan perkiraan 2,5 cm berwarna orange sebelah kiri, kemudian 2,5 cm warna hijau sebelah kanan, yang artinya ini adalah prinsip pasangan basah. Setelah itu untuk pasangan kedua, kiri berwarna kuning dan kanan berwarna merah. Buat dari keduanya masing-masing 5 buah. Langkah berikutnya yaitu memasukkan kayu yang telah diwarnai ke dalam kawat. Selanjutnya lekatkan pasangan basa tadi ke kawat yang panjangnya 5 cm. Kemudian urutan pertama yaitu pasangan basa warna orange dan hijau, kedua pasangan basa kuning dan merah secara berselang-seling. Langkah berikutnya itu memutar kedua sisi 360 derajat sehingga membentuk DNA. Setelah itu disimpan atau disimpan di bingkai yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu ada langkah keempat yaitu validasi desain. Validasi desain ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerjanya secara rasional, akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah desain produk, dalam hal ini alat peraga IPA model DNA, valid atau layak menurut pakar. Kemudian pakar yang akan memvalidasi dan menguasai alat peraga IPA yaitu dosen TADES IPA sendiri, dosen pengampu Bu Riza MPD yang merupakan dosen mata kuliah rekayasa laboratorium. Validasi produk ini penting untuk mengetahui kelemahan yang ada dalam alat peraga. Kemudian ahli materi yang akan mengkaji kesesuaian alat peraga yang dibuat dengan materi yang dipaparkan. Kemudian kelima, revisi desain. Setelah produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli produk, maka diketahui kelemahan dari media pembelajaran ini.
alat peraga ini. Kelemahannya dapat dilihat dari angket, merupakan salah dari validator yang akan menjadi acuan untuk memperbaiki produk. Kemudian uji coba produk. Uji coba awal dilakukan pada skala kecil, yaitu uji coba yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari siswa apakah alat peraga IPA ini dapat digunakan siswa dengan mudah. Kemudian data ini digunakan sebagai data pendukung validasi produk. Subjek pada uji coba ini adalah siswa SMP. Teknik yang dilakukan pada uji coba ini dengan cara membagikan alat peraga kepada siswa. Kemudian siswa diberi waktu untuk mempelajari alat peraga sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada alat peraga. Setelah itu siswa diminta untuk mengisi angket yang disediakan oleh peneliti. Kemudian ketujuh, revisi produk, merevisi hasil uji coba pemakaian dan menyempurnakan produk berdasarkan data-data dari hasil uji coba. Kemudian dikembalikan lagi kepada validator untuk dinyatakan valid atau layak setelah diperbaiki. Kemudian langkah ke-8, produk akhir alat peraga model DNA. Penelitian memberikan hasil akhir berupa alat peraga IPA model DNA yang telah melalui validasi oleh pakar uji coba pemakaian dan perbaikan. Metode pengembangannya, pertama, instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada tabel PowerPoint, di mana datanya itu didapatkan dari tanggapan guru terhadap pengembangan alat peraga, di mana instrumen penelitiannya yaitu wawancara guru. Kemudian selanjutnya data penilaian ahli validasi, di mana nanti instrumen penelitiannya aklit validasi alat peraga. Kemudian data dari penilaian ahli atau validasi yang sumbernya dari guru. Instrumen penelitiannya itu angket validasi guru. Kemudian ada tanggapan peserta didik terhadap alat peraga hasil pengembangan. Instrumen penelitiannya juga angket peserta didik. Untuk penilaian ahli ini, poin kedua itu berdasarkan para ahli atau dosen pembimbing rekayasa alat laboratorium, yaitu Ibu Riza MPD. Kemudian selanjutnya analisis data. Pertama, analisis data ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif taksonomi, yakni pengumpulan data secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Kemudian analisis ini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik data demi terciptanya produk yang lebih baik. Dengan cara ini diharapkan dapat mempermudah memahami data untuk proses selanjutnya. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk alat peraga yang akan dikembangkan. Pertama itu angket validasi. Setelah angket tervalidasi oleh validator, kemudian angket tersebut dianalisis dan dipresentasikan. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk yang dikembangkan. Data berupa tanggapan pada uji produk yang dikumpulkan melalui angket dianalisis dengan statistik. Menentukan nilai keseluruhan dari alat peraga model DNA dengan menghitung skor rata-rata seluruh kriteria penilaian. Kemudian diubah menjadi nilai kualitatif sesuai dengan kriteria kategori penilaian, yaitu alternatif jawabannya. Tim ahli menggunakan skala Likert yang menggunakan 5 alternatif jawaban, yaitu 5 sangat valid, 4 valid, 3 cukup valid, 2 kurang valid, 1 sangat kurang valid. Kemudian instrumen yang digunakan 5 jawaban ini mendapatkan skor, kemudian dicari dengan menggunakan rumus yang bisa dilihat pada PowerPoint, yaitu skor penilaian sama dengan jumlah skor pada instrumen, kemudian dibagi jumlah nilai skor tertinggi, kemudian dikali 5. Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-rata dan dikonversikan dengan menggunakan rumus presentasi keidealan, yaitu P sama dengan S per N kali 100%. Kemudian dilihat dari tabelnya bisa menjadi kriteria, maka produk dikatakan bahwa layak apabila presentasinya
lebih dari 60% dari semua aspek. Kemudian angket responden. Angket responden ini yaitu dari peserta didik, di mana setelah diperoleh hasil pengukuran, maka perhitungan skor dapat digunakan skala Likert yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Kemudian skala penilaian respon peserta didik ini diolah menggunakan rumus presentasi keidealan dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan kualitas produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna dengan interval sebagai berikut. Bisa dilihat pada poin-poin. Kemudian berdasarkan kriteria tersebut, maka produk dikatakan baik apabila presentasinya lebih dari 60% dari semua aspek, sehingga alat peraga dapat digunakan dalam pembelajaran. Perencanaan desain produknya bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Bahwa pembuatan model DNA ini menggunakan prinsip bahwa setiap DNA mempunyai 2 polimer yang terbelit, kemudian tiap-tiap monomernya ini menyusun polimer nukleotida yang terdiri dari 3 elemen, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Gula dan fosfat ini dari seluruh nukleotida seluruhnya sama, sehingga saya membuatnya sedemikian rupa, di mana untuk fosfat gula ini diibaratkan sebagai bola-bola biru yang pada model DNA gambar tersebut. Kemudian komponen basanya menjadi 4 tipe dalam kategori 2, yaitu purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, sitosin dan timin. Bahwasanya prinsip model DNA ini pasangannya adenin dan timin, guanin dan sitosin. Untuk mempermudah siswa memahaminya, di sini menggunakan kode warna, di mana adenin sebagai orange, timin sebagai hijau, sitosin sebagai kuning, dan guanin sebagai merah. Mungkin demikianlah hasil pemaparan praproposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.